Nama saya Ujang Mukhtar, pendamping sosial PKH Wilayah Kerja Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang pembahasan modul kesehatan dan gizi di sesi akhir penutup. Oke, ibu-ibu semuanya lihat ke flip chart ya. Tadi semua sudah dibahas tentang kesehatan dan gizi, khususnya untuk sesi 1 ya di modul kesehatan dan gizi mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Namun di sini saya akan mengulas atau menyimpulkan dari pokok bahasan dari awal sampai akhir. Nah, ibu-ibu lihat ke flip chart sini ya. Di sini ada pesan untuk ibu hamil ya. Yang pertama saya akan bacakan. Pertama, ibu hamil makan makanan bergizi dan seimbang. Jadi apa yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah memakan makanan yang bergizi agar supaya anak atau janin yang dikandung sehat ya, tumbuh kembangnya nanti ketika melahirkan sehat ya, ibu dan bayinya sehat semuanya ya. Terus yang kedua, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Jadi ibu-ibu dapat disimpulkan bahwa khususnya bukan khususnya peserta PKH saja ya, jadi umumnya semua ibu hamil harus memeriksakan ke layanan kesehatan itu 4 kali selama proses sampai ke melahirkan ya, gitu. Yang berikutnya, konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa TTD itu apa ibu-ibu? Tablet tambah darah. Ya betul. Jadi tablet tambah darah. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil itu perlu tambahan energi ya, energi karena asupan gizi atau asupan makanan yang dimakan oleh ibu itu diserap juga oleh bayinya. Jadi harus ibu-ibu harus memiliki tenaga ekstra ya. Jadi tambahan darah ya. Jadi ada tabletnya gitu ya. Terus yang selanjutnya, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Jadi perlu diketahui bahwa ibu-ibu ketika melahirkan harus ditolong oleh tenaga medis. Kenapa? Jadi ketika ada masalah itu pun gitu ya, masalah yang nantinya dikhawatirkan, ketika ditolong oleh medis pertolongannya bisa cepat gitu ya. Apakah ketika ada permasalahan bisa dirujuk ke puskesmas yang lebih besar atau langsung ke rumah sakit gitu ya. Terus yang berikutnya, lakukan inisiasi menyusu dini IMD gitu ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa inisiasi menyusu dini adalah gitu ya, ketika bayi baru borojol, baru lahir gitu. Jadi arahkan supaya bayi istilahnya langsung mencari sumber makanannya itu ke ASI ya, ke ibunya gitu ya, ke susu ibu. Jadi si bayi supaya diarahkan supaya inisiatif sendiri mencari sumber makanannya, yaitu IMD. Jadi diupayakan ketika langsung lahir arahkan bayi untuk mencari sumber makanannya. Terus yang berikutnya, berikan kolostrum pada bayi. Jadi ASI yang dikeluarkan pertama itu sumber makanan yang pertama ini harus dikasihkan ke bayi baru lahir. Jadi kolostrum itu adalah bayi ASI yang pertama kali keluar ya, untuk diberikan ke bayi, yaitu berwarna kuning kolostrum itu ya. Jadi jangan dibuang begitu saja, langsung berikan kepada bayi baru lahir. Terus yang berikutnya, beri ASI saja selama 6 bulan gitu ya. Jadi bayi yang baru lahir sampai 6 bulan itu cukup dengan asupan ASI saja gitu ya, ASI eksklusif. Apa ibu-ibu? ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif itu?
ASI saja, Pak. Pemberian ASI Ya, saja jadi- selama 6 bulan. Betul, terima kasih jawabannya. Jadi cukup dengan ASI aja 6 bulan, tidak perlu tambahan makanan apa-apa gitu ya. Dengan ASI saja cukup gitu ya. Jadi bayi sampai usia 6 bulan cukup dengan asupan ASI saja sudah cukup untuk tambahan energi atau masukan makanan pada bayi ya. Terus yang berikutnya, periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Jadi tadi sudah panjang lebar dibahas, ketika pasca melahirkan pun harus sering-sering diperiksakan kesehatannya ya. Jangan sampai terlewat dari awal imunisasi, dari awal sampai akhir harus tuntas gitu ya pemberian imunisasinya. Terus kesehatan ibunya juga harus diperhatikan gitu, dengan asupan gizi dan untuk ibu dan bayinya gitu ya. Terus yang berikutnya, karena ibu-ibu sebagai peserta PKH juga mendapatkan bantuan BPNT ya, gunakan bantuan PKH dan BPNT itu untuk membeli beras atau makanan-makanan yang bergizi lah. Jadi untuk memenuhi asupan gizi bagi anak dan ibu ya. Jangan sampai bantuan PKH itu ya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting untuk keluarga ibu, khususnya untuk bayi, karena diutamakan gitu, ketika bayi sehat, bayi cerdas gitu ya, itu akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua ya. Tidak ada pikiran apa-apa lagi gitu ketika anak sehat, tumbuh sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Jangan sampai bayi yang dilahirkan pertumbuhannya karena asupan gizinya kurang, jadi mengakibatkan gizi buruk atau stunting ya, pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk mensupport atau mendukung pemenuhan gizi bagi bayi dan ibunya itu ya. Ini bantuan PKH dan BPNT harus digunakan untuk membantu perkembangan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Yang terakhir ya, pesannya tadi pembahasan terakhir, ketika ibu-ibu dan bayi, khususnya yang bayi yang baru lahir belum termasuk ke dalam anggota atau belum memiliki BPJS ya bayinya, tadi sudah diterangkan, diruntut dari awal sampai akhir untuk persyaratan yang untuk mengurus hal-hal yang untuk membuat BPJS gitu. Tadi sudah dijelaskan runtut, nanti ketika mau dibuat tadi formunya sudah dibagikan ya, penuhi persyaratannya dan lakukan untuk pembuatan BPJS kesehatan supaya semuanya tercover oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu ya. Paham ibu-ibu semuanya? Paham. Ya. Terima kasih ibu-ibu. Jadi dapat disimpulkan semuanya itu adalah harapan sebagai orang tua, harapan keluarga agar ibu-ibu semua itu mempunyai harapan bagi anak ya, agar harapannya itu sehat kan. Kalau sehat, pertumbuhannya baik gitu ya, orang tua juga akan senang gitu ya. Terus harapannya tinggi ketika ibu-ibu punya cita-cita, misalkan bayinya kedepannya pengen jadi tentara atau polisi. Kalau perkembangan bayinya atau tinggi badannya tidak sesuai yang ditentukan oleh persyaratan itu, maka harapan ibu-ibu akan terputus. Jadi harapannya supaya tinggi, supaya cita-citanya juga pun tinggi. Terus yang terakhir adalah harapannya supaya cerdas gitu ya, ketika sehat, tinggi gitu ya, dan cerdas terpenuhi, maka insya Allah kedepannya harapan ibu-ibu akan diwujudkan oleh generasi ibu-ibu ya itu. Jadi semuanya ibu, ilmu yang tadi telah disampaikan dari awal sampai akhir tentang kesehatan dan gizi ya,
ilmu ini harus dibagikan ya, dibagikan ke orang-orang terdekat ibu, keluarga atau tetangga yang terdekat ya. Jadi jangan sampai ilmu ini dipendam sendiri, bagikan ya. Dan ilmu mah gratis lah ya, untuk dibagikan, tidak berat untuk dipikul sendiri. Jadi harus berbagi ya, minimal kalau tidak bisa berbagi materi berupa uang atau barang, ilmu yang ibu dapat pun bisa dibagikan, harus betul ya. Nah ibu-ibu dari awal sampai akhir sudah menerima ilmu tentang kesehatan dan gizi, sampai pada akhirnya pada akhir bahasan pada hari ini. Mudah-mudahan dalam bahasan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menutup acara ini, kira-kira siapa yang mau memimpin doa untuk kemaslahatan atau keberkahan dalam acara ini? Bu Erna. Mangga Bu Erna. Mengapa? Ayo, mangga, sok baca. Atur nuhun Bapak. Hayu ibu-ibu sadayana urang ngadoa lainnya sarta acan arwih ku ngaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tutup ku doa kifaratul majlis nya Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hatur nuhun ka Bu Erna tos mimpin doa, mudah-mudahan anu didoakeun diaoskeun dari doa, mudah-mudahan aya dina ijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali deui hatur nuhun ka sadayana, ka ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti P2K2 hari ini ya. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.